Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alek Muzaki dengan NIM 2308046008, Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu mengerjakan 3 soal dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita memasuki soal yang pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam sentimeter yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Maka kita perlu menguji ketiga sampel yang telah tertera di sini. Kita copy dulu di Excel. Kemudian kita buat variabel menjadi sama karena ini masih satu kesatuan. Kita hapus dulu merge dan senternya. Kemudian kita blok semua tiga-tiganya, hapus. Abjad yang kosong. Jika sudah, kita ratakan atau rapikan sisi-sisinya agar semuanya sama. Karena ini terlihat terlalu kecil, kita buat ukuran 12 terlebih dulu. Jika sudah, mari kita buat menjadi dari mendatar menjadi menurun, format sama seperti yang tadi, AutoFit. Jika sudah seperti ini, kita ganti variabel pupuk kandang menjadi 1, pupuk kompos menjadi 2, pupuk kasting menjadi 3. Lalu kita taruh seperti ini untuk memudahkan nanti jika menginputkan data di dalam SPSS. Jika sudah seperti ini, mari kita copy angka 1-nya. Yang terakhir, angka 3. Jika sudah, kita copy semuanya, kemudian kita masuk aplikasi SPSS. Saya di sini menggunakan SPSS yang versi 27. Langsung saja kita masukkan variabel tadi ke dalam. Nah, kenapa kita membuat seperti ini? Karena jika kita menggunakan yang mendatar, itu nanti hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Jadi kita membuat menurun seperti ini. Kemudian kita akan menghapus 0 di belakang koma, karena 0 yang di belakang koma itu kita petik saja. Jadi di bagian sini desimal kita buat 0. Kemudian variabel yang pertama kita beri nama pupuk, yang kedua kita beri nama tinggi dengan label jenis pupuk, kemudian tinggi tanaman. Kemudian untuk penjelasan yang ini tadi 1, 2, 3, kita beri penjelasan di bagian value. Yang pertama pupuk kandang, kemudian yang kedua pupuk kompos, kemudian yang ketiga pupuk kasting. Jika sudah semuanya, klik OK.
Kemudian di bagian measure, karena ini berupa numerik atau angka, kita pilih scale. Jika di variable view sudah semuanya, mari kita cek ANAVA seperti yang di soal dengan cara analyze, terus kemudian compare means, kemudian one way ANAVA. Masukkan jenis pupuk di bagian faktor, tinggi tanaman di bagian dependent. Kemudian jika kita ingin mengetahui rata-rata atau varians, maka klik option, klik descriptive, continue, kemudian klik OK. Lalu muncul seperti ini. Karena kita ANAVA mencari F, itu hasilnya seperti ini. Ini rata-rata setiap bagian 48,8. Mari kita cek terhadap jawaban tulisan yang saya tulis. Di sini sama XI mencari rata-rata, X1 yaitu pupuk kandang 48,8, sama. Sama 8,8. Kemudian pupuk kompos rata-rata pupuk kompos 45,8. Kemudian rata-rata pupuk kasing 46,05. Kemudian kita mencari X bar yaitu rata-rata keseluruhan data 46,88, ya sama. Kemudian kita mencari SST dengan rumus seperti ini, hasilnya 110,834. Hasilnya di sini. Kenapa di sini 833? Karena saya bulatkan yang awalnya 834 menjadi yang awalnya 833 sekian, saya bulatkan menjadi 834. Kemudian SSE hasilnya 1149,35. Ya sama. Terus kemudian kita mencari MST yaitu 55,417. Ini 55,417. Kemudian kita mencari MSE 20,167. Ya hasilnya sama. Kemudian kita mencari F. Ini hasilnya 2,748. Berarti kesimpulannya yang di SPSS sudah terbukti. Kemudian hasilnya dengan hipotesis 0 diterima jika F kurang dari sama dengan F alpha, dalam kurung K min 1, N min K. Kesimpulannya karena F kurang dari sama dengan F alpha, K min 1, N min K yaitu 2,478. 2,478 ini dari hasil mencari F 2,748 kurang dari alpha F alpha, K min 1 N min K. Hasilnya ini dari mana mencari F tabel, yaitu dengan rumus seperti ini. F alpha K min 1, N min K sama dengan F diketahui 5% yaitu 0,05. N K min 1 itu banyaknya data yaitu ada 3. Nah seperti ini pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk kasing. Kemudian kita kurangkan 1. Kemudian banyaknya data kita kurangkan banyaknya sampel MNK yang banyaknya 60 dikurangi 3K tadi, hasilnya 57. 2,57 sama dengan 3,16. Karena F kurang dari F alpha yaitu 2,748 kurang dari sama dengan 3,16, maka H0 diterima. Jadi pupuk kandang, pupuk kompos dan pupuk kasing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat.
Kemudian kita lanjut soal nomor 2. Berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk kascing saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti? Nah, karena ini nomor 2 cuma mengambil pupuk kandang dan pupuk kascing, maka di dalam tabel ini kita hapus di bagian pupuk kompos, atau kita buat baru pupuk kandang dengan pupuk kascing. Nah, seperti ini. Kemudian kita format seperti tadi. Kemudian kita buat menurun kerumudakan di bagian SPSS. Nah, jika sudah kita buat seperti yang tadi, ini nomor 1, kemudian ini nomor 2. Jika sudah, kita copy seperti yang tadi. Oke, kita masukkan ke dalam SPSS yang tadi. Kita copy terlebih dahulu. Nah, karena ini sudah ada, maka kita Ctrl N untuk membuat SPSS yang baru. Ctrl V. Seperti halnya tadi, kita edit di bagian menu ini, di variable view, beri nama pupuk, kemudian tinggi. Karena sama seperti nomor 1, jadi tidak perlu menggunakan label. Kita tambahkan value seperti yang tadi, pupuk kandang, yang kedua pupuk kascing. Oke. Kemudian kita rubah scale. Bagian ini karena kita uji dua variabel dengan menggunakan rumus T aksen, maka kita menggunakan T independent sample t-test. Sama sebenarnya seperti tadi, analyze, compare means, kemudian T independent sample t-test. Kita masukkan variabel ke grouping variabel dan bagian tinggi test variabel. Kita klik define group. Karena ini sudah 1 dan 2, klik continue. Kemudian klik OK. Di sini di SPSS untuk nomor 2 kita hanya mencari T aksen yaitu 1,9. Ini T aksen sama dengan 1,890. Jadi saya bulatkan menjadi 1,9. Kemudian kesimpulannya, hipotesis nol diterima jika min tabel T lebih kecil dari T lebih kecil dari T tabel. Kesimpulan, karena rumus yang tadi negatif W1 T1 plus W2 T2 per W1 plus W2 lebih kecil dari T aksen lebih kecil dari W1 T1 plus W2 T2 per W1 plus W2, yaitu min 2 negatif 2,09 lebih kecil dari 1,8997 lebih kecil dari 2,09, maka H0 diterima. Jadi pupuk kandang dan pupuk kascing memiliki keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Kita mendapatkan ini dari mana? Dari rumus. Nah, seperti ini. W1, W2 dengan hasilnya seperti ini.
Kemudian soal yang terakhir, nomor 3. Seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja dengan simbol X dan kepuasan kerja dengan simbol Y gawe di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Tentukan persamaan regresinya. Yang B, tentukan koefisien korelasinya. Yang C, tentukan koefisien determinasinya. Seperti biasanya kita copy dulu data yang tertera, kita masukkan Excel. Karena ini sudah kita masuk lembaran baru. Karena ini masih satu kesatuan, jadi kita copy angkanya saja, kita masukkan di sini. Oke, jika sudah seperti tadi, kita hapus variabel yang tidak perlu. Oke, jika sudah, kita buat tabelnya menjadi lebih kecil dan membuatnya menjadi menurun seperti ini. Di sini soal nomor 3 yaitu mencari regresi. Tentukan persamaan regresinya. Kita inputkan dahulu, kita copy, kemudian kita masuk SPSS, kita masuk lembar kerja baru, jadi tadi Ctrl V, dan kita hapus dulu. Karena seperti yang di soal, untuk variabel utama kita simpulkan X, kemudian variabel yang kedua kita simpulkan Y. Karena ini tidak ada penjelasan atau beda sampel, jadi tidak perlu menambahkan di bagian value. Kemudian kita measure seperti biasanya, jika angka kita pindah scale. Oke, sudah semuanya. Kita masuk analyze. Untuk di bagian regresi itu tidak menggunakan convergence, tapi di bagian regression ada rumusan tersendiri. Kita klik linear, kemudian kita masukkan X di bagian independen dan Y di bagian dependen. Jika kita ingin mengetahui rata-rata atau yang lainnya, kita klik option. Oh, tidak perlu. Ini nanti otomatis muncul. Oke. Karena di bagian regresi kita mencari persamaan regresinya dengan rumus Y topi, yaitu mencari Y topi 1 dengan A hasilnya 140,72 dan B negatif 0,162. Ini kita mencari Y topi, hasilnya ini 140,72 dengan variabel B 0,-162 sama dengan yang cara manual. Kemudian yang bagian B kita mencari koefisien korelasi. Koefisien korelasi di sini saya tidak tahu ya kenapa data yang diinputkan SPSS itu bisa menjadi positif. Kita masukkan rumus tersendiri untuk bagian B, yaitu di correlate, terus kemudian
kemudian klik bivariate. Kita masukkan semuanya. Kemudian jika kita ingin tahu rata-rata dan standar deviasinya, kita klik option, kemudian klik manage and standard deviation, kemudian klik continue, klik OK. Nah, nanti muncul hasilnya yang bagian B negatif 0,086. Apakah sama? Sama 0,0858. Saya bulatkan koefisien korelasi dengan rumus R. Kesimpulannya yang bagian B untuk yang A tadi topi sama dengan rumus A plus BX. Kemudian kita mendapatkan 190,72 dikurangi 0,162 X. Kemudian yang B korelasi koefisiensi korelasi. Jika R semakin mendekati 1, maka semakin kuat hubungan antara variabel secara searah. R semakin mendekati -1, maka semakin kuat hubungan antara variabel secara berlawanan arah. Kita mendapatkan tadi R sama dengan negatif 0,086. Jadi variabel X motivasi kerja hampir tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau kepuasan kerja. Kemudian untuk soal yang nomor 3C koefisien determinasi yaitu R kuadrat. Nah, kembali kepada rumus yang tadi, di sini sudah dijelaskan R square ini 0,007. Apakah hasilnya sama? Saya jawab sama, 0,0076164. Saya ambil 0,007. Jadi jawabannya sama dengan yang saya kerjakan secara manual. Untuk kesimpulan yang bagian 3C, koefisiensi determinasi R kuadrat, kita ngambil dari 3B tadi, negatif 0,08, kita kuadratkan, kemudian memiliki hasil 0,007 atau sama dengan 0,7%. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.